puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan SD Negeri Pule dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka memenuhi atau menghadiri undangan dalam acara aksi nyata budaya positif oleh CGP Angkatan 10 SD Negeri Pule. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah, beliau Ibu Yeni Irawati Rudianti SPD. Kemudian di acara yang keempat, acara inti penyampaian atau pemaparan materi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 SD Negeri Pule. Dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah acara yang sangat istimewa pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Guru SD Negeri Pule, yang kami hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi aksi nyata disiplin positif dari CGP Angkatan 10. Yang kedua, sholawat salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam acara diseminasi aksi nyata disiplin positif CGP Angkatan 10 ini mempunyai banyak sekali manfaatnya untuk kita semua, karena pengenalan atau praktek aksi nyata dalam kegiatan kita sehari-hari terhadap siswa kita itu sangat penting, supaya hal ini dapat menjadi karakter apa yang menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi apa yang diharapkan dari CGP Angkatan 10 nanti, diharapkan nanti dapat, ya, saya secara pribadi meminta supaya apa yang sudah menjadi tugas Bapak Ibu CGP Angkatan 10, yaitu aksi nyata disiplin positif, itu dapat diterapkan dalam kehidupan pembelajaran di SD Negeri Pule ini dengan baik. Karena kita tahu pendidikan itu menjadi tanggung jawab kita semua, apalagi pendidikan karakter. Kita sudah setiap hari melaksanakan, tapi kalau itu kita tidak terus-menerus, itu nanti akan tidak berdampak untuk anak didik kita. Maka dari itu besar harapan kami Bapak Ibu CGP Angkatan 10 supaya ini nanti dapat disalurkan ke teman-teman yang lain dan dapat diterapkan di SD Negeri Pule ini, dan nanti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk kemajuan SD kita nanti. Untuk itu nanti tolong untuk acara ini kita simak dengan baik-baik, semoga dapat berjalan dengan lancar kegiatan pada siang hari ini dan bermanfaat untuk kita semua. Itu harapan kami Bapak Ibu CGP Angkatan 10. Dari saya mewakili SD, ya, dari sekolah, pihak sekolah meminta untuk partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Dan yang kedua, kami juga mengharapkan, ya, berpesan untuk Bapak Ibu CGP dan juga Bapak Ibu guru yang lain, supaya dalam penerapan disiplin positif yang kita terapkan di SD kita ini akan terus dilaksanakan terus-menerus. Jangan hanya pada saat-saat tertentu saja, tapi kita setiap hari pelaksanaannya, baik di kelas maupun di luar kelas, selama di jam pembelajaran di sekolah kita. Karena hal itu nanti akan berdampak bagi siswa-siswi kita semua untuk kemajuan SD Negeri Pule tercinta ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni Rawati Widianti SPG atas
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni Irawati Widianti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pule. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Pule. Dan terima kasih pada kesempatan ini. Alhamdulillah saya dan teman-teman dapat berkesempatan di sini dalam acara penyampaian aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 10. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya karena saya dapat berbagi ilmu di acara ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Wisya Astuti dari SD Negeri Pule CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara akan menyampaikan aksi nyata budaya positif. Mari sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita berkomitmen. Yang pertama yaitu tepat waktu. Yang kedua, jika ada yang bertanya boleh mengangkat tangan. Yang ketiga, HP dalam mode senyap. Yang keempat yaitu bersih kembali bersih. Dan yang terakhir yaitu dalam perasaan yang gembira. Semuanya Bapak Ibu gembira semuanya? Apakah ada yang sedih? Ya, gembira semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membangun budaya positif. Yang pertama akan kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mengapa kita perlu belajar ini? Nah, yang pertama kita belajar ini yaitu untuk mendukung merdeka belajar murid. Yang kedua, guru membutuhkan keterampilan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi murid. Selanjutnya, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam menghadapi kemajuan budaya dunia. Nah, kita lihat bagaimana perubahan paradigma dalam belajar. Kita lihat dulu perubahan paradigma dalam belajar. Yang pertama yaitu kebutuhan belajar siswa, pembelajaran berdiferensiasi, merdeka belajar, dan titik terakhir kita yaitu profil pelajar Pancasila sebagai tujuan kita dalam proses pembelajaran kita. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita SPP dulu. Mohon Bapak Ibu guru silakan berdiri. Tangan diputar-putar, diam
hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga pernyataan di atas, apakah jenengan setuju atau tidak? Coba sebelum kita belajar, coba kita menuangkan jawaban kita menurut pernyataan di atas, jenengan setuju atau tidak. Untuk pertanyaan pertama, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Leni, kira-kira jenengan setuju nopo boten? Kalau menurut saya untuk mendisiplinkan anak mungkin hukuman perlu, tapi nanti disesuaikan dengan yang mendidik seperti itu. Terima kasih pendapatnya, saya tampung dulu. Nanti kita ulasnya setelah kita menerima materi budaya positif. Kalau untuk Bumuna, yang kedua, bagaimana pendapatnya, setuju atau tidak? Untuk saya pribadi, saya sangat setuju karena untuk menghukum anak untuk hal yang positif yaitu membaca dan membersihkan. Untuk membaca karena dapat meningkatkan pengetahuan atau pembelajaran anak. Kalau dengan fisik kayaknya sekarang sudah enggak ya untuk itu zaman dulu ya. Bapak saya sekolah itu pakai fisik. Kalau kita sekarang tidak boleh. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Bumuna. Untuk yang ketiga, minta tolong. Setuju atau tidak? Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau menurut saya pribadi, pemberian penghargaan ini memang sudah selayaknya kita kita budayakan, karena dengan memberikan penghargaan, kita budayakan penghargaan ini mungkin secara tidak langsung efeknya akan bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar maupun pengembangan bakat dan minatnya. Seperti itu Bu Gizi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu telah menuangkan ide-idenya, tapi kami tidak membahasnya sekarang. Kita lanjutkan dulu agar nanti kita dapat mencari tahu jawabannya, apakah jawaban panjenengan sedanten itu leres atau enggak. Di sini pertama, apakah itu disiplin? Menurut panjenengan sedanten, disiplin kira-kira itu artinya apa? Disiplin menurutnya Bu Yeni? Disiplin menurut saya, disiplin itu yang melaksanakan segala kegiatan atau sesuatu itu tepat waktu, sesuai dengan tepatnya, pokoknya sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Kalau menurut Bu Titin bagaimana disiplin itu? Ya, terima kasih. Disiplin itu menurut saya lebih kepada itu taat peraturan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dari pertanyaan ini ternyata kita masih dibudayakan dengan kata bahwa disiplin itu adalah berhubungan dengan peraturan. Padahal artinya disiplin itu dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Jadi kita sebenarnya setiap hari itu menggunakan kata disiplin bahwa kita taat peraturan itu adalah salah, bahwa disiplin adalah belajar untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Yuk coba kita lakukan. Di sini ada kegiatan. Yang pertama itu mengepalkan kedua tangan kita. Satu tangan kita boleh, satu tangan. Coba kita kepalkan. Apabila di dalam tangan kita itu ada rahasianya, coba apakah kita, apabila teman kita ingin mengetahuinya, apakah
jika ada orang ingin mengetahuinya, apakah Anda memberikannya atau apakah Anda tetap pada pendapat jenengan masing-masing? Coba Bu Nur Hayati, coba apakah Anda tetap mengepalkan atau tidak? Tetap mengepalkan atau tidak? Jawabannya hanya tetap mengepalkan. Kalau Bu Mona bagaimana? Tetap mengepalkan. Tetap mengepalkan. Ada yang membukanya dengan senang hati? Ya. Dari contoh ini kita itu tadi yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Misalnya, saya punya rahasia di tangan saya bisa saja membukanya untuk orang lain walaupun tanpa paksaan, karena saya mengizinkan, karena saya merelakan untuk orang lain tahu. Sebaliknya, saya juga tidak akan mengizinkan tangan saya untuk dibuka orang lain walaupun dengan paksaan, dengan iming-iming uang ataupun dengan apapun, karena saya tidak mengizinkannya. Jadi posisi kontrol yaitu terletak pada diri kita sendiri. Jadi kita posisi kontrol kita adalah terletak pada diri sendiri. Berikut adalah tabel posisi kontrol dan stimulus respon. Yang pertama stimulus respon realitanya yaitu kita semua sama, tapi teori kontrolnya kita berbeda. Jika kita memiliki pendapat yang tidak sama, ya sudah kita terima. Jadi yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat apa sih kebutuhan dasar manusia. Nah, coba kita menganalisa. Di sini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, seperti Ibu Ambar, bagaimana, apa yang Anda lakukan, dan menurut Anda kira-kira Doni itu memerlukan apa? Butuh kebutuhan dasar apa sebenarnya? Kira-kira seperti kita punya murid sering nakal, terus sering merebut makanan orang lain. Kira-kira ada enggak masalahnya di rumah? Kemungkinan yang muncul apa? Coba, mungkin Bu Emma bisa menyampaikan. Menurut saya itu ada masalah. Kemungkinan satu, mencari perhatian, atau dia memang tidak bawa bekal terus lapar, seperti itu. Terima kasih Bu Emma atas pendapatnya. Ya, betul sekali. Dari kasus tersebut dapat kita analisa bahwa anak tadi itu memang punya kebutuhan apa? Untuk diperhatikan. Mungkin kebutuhan dasarnya tadi tidak terpenuhi, tidak makan. Setiap orang itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang bertahan hidup pasti ya sandang, pangan, papan, itu untuk kebutuhan dasar yaitu berhidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima orang lain. Yang ketiga itu penguasaan. Jika orang memiliki kebutuhan dasar penguasaan, dia juga akan merasa puas. Terus kebebasan. Anak yang suka bolos itu juga pengen kebebasan. Dia pengen tidak terkungkung. Jadi dia mempunyai kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Terus kemudian kesenangan. Kita semua butuh kebutuhan tentang kesenangan. Dari yang di bawah di atas, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Sekarang, motivasi perilaku.
kita merenung, apabila kita sebagai seorang pendidik, kita mengikuti acara seperti ini, kita merenung motivasi kita itu dalam mengikuti acara ini, apakah biar saya tidak dimarahi kepala sekolah, ataukah biar mendapatkan sertifikat, ataukah motivasinya itu agar mendapat ilmu. Nah, jadi motivasi itu timbul pada diri kita sendiri. Motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar. Tadi seperti ini, saya mau mengikuti acara ini karena ingin mendapatkan sertifikat. Saya mengikuti acara ini karena disuruh kepala sekolah saya. Atau yang dari intrinsik dari diri kita sendiri, saya memang mengikuti acara ini untuk menambah ilmu saya. Tidak ada pun gajian, tidak ada pun makanan, tidak ada pun apa, saya tetap mengikutinya. Misalnya seperti memakai helm. Kita memakai helm itu sebagai, kalau timbul dari diri sendiri, kita pasti kemana-mana memakai helm. Tidak hanya karena kalau tidak pakai helm nanti ditangkap polisi, ditilang dan sebagainya. Ya, di sini Diane Golson dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi sudah saya jelaskan, itu adalah 3. Nah, di sini adalah konsep disiplin. Nah, konsep disiplin ada positif, ada netral, ada negatif. Di sini ada konsep-konsep disiplinnya. Lanjut, coba kita lihat di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan mengulangi, tidak akan terlambat lagi. Nah, ini termasuk kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi seperti itu. Kita lihat kita ini berarti mencatat 10 kali termasuk apa? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali termasuk hukuman. Yang selanjutnya yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Yang selanjutnya membersihkan tempat tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, termasuk konsekuensi. Yang selanjutnya yaitu murid disuruh untuk bertelanjang kaki seharian di sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dapat kita bedakan bahwa hukuman dan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman itu hanya dari satu sisi saja, misalnya dari guru, murid tidak tahu mau dihukum apa, itu hanya satu sisi saja dan menimbulkan rasa sakit hati. Bisa saja anak yang kita hukum tadi nanti dendam pada kita, tidak suka pada pelajaran kita. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu kita sudah menyatakan sebelumnya, jika tidak berangkat tepat waktu, konsekuensinya nanti kamu harus bertindak seperti apa, membersihkan sampah apa. Itu kita bicarakan bersama. Jadi konsekuensi dan hukuman berbeda. Efeknya juga kalau hukuman itu dia bikin sakit hati, tapi kalau konsekuensi dia dapat menerima dengan lapang dada karena dia tahu konsekuensinya apa yang harus dilakukan dan konsekuensinya. Sekarang hukuman dan penghargaan. Di sini 2 kata hukuman dan penghargaan. Kita menghukum dan memberi penghargaan seseorang. Sebelumnya kita pasti membayangkan bahwa apabila anak kita berikan jajan atau kita berikan apa, itu kita memberikan motivasi kepada mereka. Namun hal tersebut sebenarnya itu salah. Karena apa? Kalau kita memberikan anak kita, misalnya Bu Leni atau saya, jika kamu nanti benar menjawab saya akan memberikan uang 5.000, nanti pertama memang mereka tertarik, kemudian berlomba-lomba memperbaiki
dalam sistem ranking. Jika merasa terhukum karena penghargaan, teman-temanku dapat ranking 1, saya tidak dapat ranking sendiri. Jadi merasa tidak mendapatkan penghargaan. Jadi dia merasa dihukum oleh penghargaan karena dia tidak mendapatkan penghargaan. Kita lanjut, yaitu seperti apakah posisi kontrol kita, posisi kontrol prestisius. Nah, di sini kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih mengetahuinya, mari kita saksikan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita lihat di sini adalah posisi penghukum. Ini adalah contohnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Saya lupa soal tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba
untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Oke Bapak Ibu, dari video yang kita lihat tadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita semua pasti pernah melakukannya. Saya juga sering melakukannya sebelum mempelajari modul ini. Saya juga sering memposisikan diri saya sebagai posisi penghukum atau kadang juga membuat rasa bersalah. Apalagi ibu-ibu biasanya sering membuat rasa bersalah seperti, ya Allah Gustina, apa rasa ake karo bapakmu menyekolah ke temenan atau kamu. Itu biasanya kita itu memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau saat kita menghukum, anak-anak akan merasa dendam pada kita, merasa marah, merasa tidak disukai oleh kita, dan satu pihak saja. Yang kedua sebagai tadi membuat rasa bersalah, anak kita akan merasa dirinya bersalah dalam
hukumannya, oh ini disiplin, kamu harus seharusnya kamu meratai peraturan seperti ini, itu posisi pemantau. Dan posisi yang kita impikan yang betul adalah posisi manajer. Posisi manajer untuk melampauinya memang tidak mudah Bapak Ibu, karena dalam posisi manajer kita berpihak pada murid kita. Kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, sekarang sebelum kita ke segitiga restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah bukan peraturan. Keyakinan adalah sesuatu kalimat yang kita yakini dan menimbulkan budaya yang positif yang kita sepakati antara dua belah pihak, yaitu antara siswa dan antara guru. Jadi kita bergabung bersama, kita menyatakan apa yang buat kesepakatan kita. Jadi kita harus membuat kesepakatan agar kelas kita itu berjalan nyaman, aman, tertib, sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu di sini ada keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, tidak tertulis seperti peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataannya umum, tidak khusus. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak, karena sesuatu yang kita yakini itu paling hanya 2 atau 3 atau 4 beberapa poin saja. Kalau lebih dari 10 nanti anak malah lupa keyakinan kelasnya apa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan dalam kehidupan sekitarnya, di lingkungan hidupnya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam mewujudkan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila sudah dilakukan membudaya, nanti bisa kita tidak ikut sertakan ke dalam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bertujuan agar membudayakan budaya positif kepada anak didik kita dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Seperti itu peraturan. Tapi kalau keyakinan yaitu kalimat universalnya saja, tanggung jawab. Contoh lagi, dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk peraturan. Kalau keyakinan kelas yaitu kalimat yang universal, menghormati orang lain. Di sini adalah dan contoh-contohnya, nanti bisa kita bahas kembali. Lanjut. Di sini adalah ada contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi pada saat membentuk keyakinan kelas, kita berdiskusi dengan anak didik kita, ya. Jadi kita nanti tanya, coba keyakinan apa yang kalian. Mereka itu berdiskusi, ikut menuangkan apa yang kita yakini dalam kelas kita. Jadi nanti tidak ada satu anak pun yang merasa keberatan. Jadi semua itu menyetujuinya dan semua sepakat dengan keyakinan kelas yang kita dapat. Nah, misalnya ini contohnya, contoh keyakinan kelas, disiplin, mandiri, menjaga kebersihan atau dan lain sebagainya seperti ini. Ini adalah contoh dari bertanggung jawab seperti ini. Nah, sekarang kita belajar tentang segitiga restitusi. Tadi tujuan kita sebagai pendidik atau guru yaitu memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol manajer. Dalam menerapkan posisi kontrol manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Berikut ada langkah. Nah, di sini ada langkah
kira-kira melanggar atau tidak dengan keyakinan kelas kita. Jadi dalam memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan ini, kita nanti dapat menggali informasi dari anak tersebut tentang keyakinan yang diyakini, kemudian kita dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Berikut adalah contoh segitiga restitusi. Ini saya terapkan kemarin dalam demonstrasi kelas 2. Ini adalah contohnya anak membuang sampah sembarangan. Di sini tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, bahwa kalimatnya yang kita gunakan yaitu bahwa setiap manusia itu lumrah berbuat kesalahan, termasuk juga guru atau orang lain lumrah berbuat salah. Kemudian kita memvalidasi tindakan, kenapa dia berbuat seperti itu, apa alasannya, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan, apakah yang dia berbuat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak. Terus kemudian kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk mencari solusi agar masalah tersebut dapat diatasi. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi, kita dapat membuat anak didik kita yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, rasa bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Jadi dia tahu kesalahannya apa, alasannya apa, kemudian belajar mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Jadi standar pendidikan nasional kita yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghargai, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi atau presentasi yang telah disampaikan secara langsung oleh Ibu CGP kita yang hebat dan luar biasa, yang telah dengan semangat tadi menyampaikan secara detail. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kiranya acara pada siang hari ini sudah cukup.
Mungkin nanti untuk diskusi atau tidak lanjut akan kita bicarakan lebih dalam lagi mungkin di lain kesempatan. Baik, kira-kira itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kami dalam hal ini dalam menjadi pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.